وعلى آله وصحبه البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآله. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الحل والعقد. أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, dan ugi pengurus Masjid Al-Ikhlas dan sedaya para tokoh masyarakat, nakhusub bidzikir, sahabat kami, orang tua kami, Bapak Haji Joko Santoso, Bapak Haji Mursodo, Bapak Haji Pian, Bapak Haji Didit, dan beliau Ustadz Nur Khalis, dan sedaya para asatidz, para kiai, para pejuang-pejuang tangguh Rasulullah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Yang kami hanya bisa berharap semoga semua yang hadir di malam hari ini, yang mengikuti acara ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Satu kesempatan yang indah yang saat ini diberikan oleh Allah kepada kaula panjenengan sedaya di malam kelahiran Nabi kita Muhammad, malam 12 Rabiul Awal. Dari sekian banyaknya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan yang tinggal di sekitar Masjid Al-Ikhlas, kaula panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berbahagia menyambut daripada detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi satu nikmat yang besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk umat, yang siapapun berbahagia dengan Nabi, siapapun bersenang gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia hingga nanti di akhirat. Satu contoh sebagaimana yang diceritakan di dalam sebuah syair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yawmil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, jika orang ini yang kafir, yang telah dipastikan tempatnya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Lahab, yang kita semuanya hafal Bapak Ibu di dalam Al-Quran, termasuk salah satu surat pendek yang ada di juz terakhir Al-Quran, juz 30, ada surat yang bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka tangan Abu Lahab, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan Abu Lahab bertempat di dalam nerakanya, sebagaimana itu adalah balasan karena Abu Lahab di masa hidupnya mencaci Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi Muhammad, Bapak Ibu, naik ke atas satu bukit, kemudian Nabi Muhammad menyeru dengan satu seruan yang menjadikan warga Mekah itu berkumpul di bawah bukit tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai warga Mekah, seandainya jika aku kabarkan kepada kalian bahwasannya di belakang bukit yang aku saat ini berdiri ini ada musuh yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya wahai warga Mekah? Maka
Serentak semua warga Mekah itu mengatakan, iya wahai Muhammad, kami percaya, karena kamu mulai kecil tidak pernah berbohong. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu aku akan sampaikan kepada kalian kabar yang lebih penting daripada kabar datangnya musuh di balik bukit ini. Kabar apa itu wahai Muhammad? Aku datang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan agama yang benar hanyalah agama Islam. Mendengar ucapan Nabi Muhammad itu, sebagian orang-orang kafir Mekah ada yang menertawakan Nabi Muhammad. Ada yang secara tiba-tiba meninggalkan perkumpulan tersebut, meninggalkan Nabi Muhammad. Tapi ada satu orang di sekian banyak orang yang berkumpul di saat itu, dia berkata, Ali hadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Dengan lantangnya dia mengatakan, hanya untuk ini wahai Muhammad kau kumpulkan kami? Hanya untuk ini kau wahai Muhammad menyeru agar kami berkumpul di bawah bukit tempat kamu berdiri? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Dan orang yang mengatakan itu adalah Abu Lahab. Sebagaimana Abu Lahab pernah mengatakan, pernah mencaci Nabi dengan sebutan tabban laka ya Muhammad, maka Allah langsung yang membalas daripada cacian Abu Lahab dan mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Sebagian ulama mengatakan idza kana hadza kafiran, Abu Lahab ingkang kafir yang sudah dipastikan oleh Allah dalam neraka, ata annahu fi yaumil itsnaini daima, telah datang kabar bahwasannya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lisururi bi Ahmada? Karena Abu Lahab dahulu pernah sekali berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku Bapak Ibu pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan ini menjadi satu pelajaran terkadang untuk kita umat yang hidup setelahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang baik sekaligus mengajak kepada kebaikan itu. Para hadirin, pasti akan ada yang menentang. Kalau kita jadi orang baik, panjenengan diserut niki ditapan, jadi orang yang baik, fokus kepada memperbaiki diri, tapi panjenengan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengajak orang untuk berbuat baik, mungkin yang mencaci nggak seberapa banyak. Tapi begitu Anda menjadi orang yang baik, orang yang soleh sekaligus muslih. Soleh itu orang baik, muslih orang yang mengajak kepada kesolehan, kepada kebaikan. Maka akan bermunculan di situ yang namanya setan-setan baik. Kata Allah, sayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi setan itu para hadirin batu namung kok jin. Setan itu wonten sing manusia, gitu kan? Di antaranya gelek pas panjenengan badhe bidal maulidan kados acara di malam hari ini, kok tiba-tiba di jalan wonten sing jenengan panggihi lan matur, "Bu, badhe tindak pundi maulidan? Nyapa maulidan kene lho?" Rasan-rasan bareng enak. Yang ngomong wujudnya manusia. Yang bapak-bapak mau pergi ke maulidan, sudah semangat dari sore persiapan untuk pergi maulid di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata di rumah ada orang bilang, "Pak, badhe tindak pundi? Maulidan, Bu." "Nenggi maulidan, Masjid Jami Al-Ikhlas." "Wis nyapa, Pak, maulidan barang. Turu wae ning omah." Berarti panjenengan telah melihara saya jinal insi di rumah. Nggih. Ada setan manusia di rumah. Jadi setan itu mboten namung kok jin. Setan itu yang tidak nampak. Berarti setan jin, yang nampak namanya setan manusia. Niki sing dawuh Allah sanes kula niki nggih. Jadi kok wah, kok enek abis ngomong setan manusia diwaras setan. Lah ini yang ngebilang Allah nggih. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemuda yang jujur,
menjadi pemuda yang baik. Oh, warga Mekah semuanya cinta sama Nabi. Warga Mekah niku salut sama Nabi. Tapi begitu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan tauhid, mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, baru di saat itu banyak mulai bermunculan pembenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk diantaranya dari lingkup keluarga yang tidak suka dengan dakwah Nabi adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Setiap datang hari Senin, Abu Lahab niki Bapak Ibu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abu Lahab waktu 12 Rabiul Awal di hari Senin menjelang subuh kelahiran Nabi kita Muhammad, Abu Lahab termasuk salah satu orang yang bahagia, gembira menyambut keponakan yang baru. Jadi Abu Lahab nggak ngerti ini, kalau yang terlahir ini Nabi Muhammad yang nanti akan dia musuhi di masa yang akan datang, sebab Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam. Sampai saking gembiranya Abu Lahab itu dengan kelahiran ponakannya yang tampan yang bernama Nabi Muhammad, Abu Lahab memerdekakan budaknya dan mengatakan, wahai budakku, mulai hari ini kamu merdeka karena saya punya ponakan baru. Tapi setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Lahab menjadi musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman gara-gara gembira sesaat ketika Nabi lahir, Abu Lahab diringankan siksanya di dalam neraka oleh Allah ketika datang hari Senin. Maka di dalam syair ini para ulama mengatakan, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang cuman sesaat saja dan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, diringankan siksanya ketika datang hari Senin, bagaimana jika ada seorang hamba yang beriman kepada Allah, mati dalam keadaan iman, watula umrihi, dan seumur hidupnya dia bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad, dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia bangga menjadi umat daripada pemimpinnya Nabi Muhammad, maka niscaya orang-orang yang berbahagia sebab kelahiran Nabi kita Muhammad, mereka tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu cara kaula panjenengan Bapak Ibu. Karena kita ini terlahir atas takdirnya Allah jauh dari kehidupan Nabi Muhammad. Tempatnya jauh, tahun kelahirannya nggak jauh, menjadi sebab kaula panjenengan boten tahu kepanggih kali Nabi Muhammad. Nah, wonten tiyang tapan sing tahu kepanggih kali Nabi Muhammad. Lek wonten sing tahu kepanggih berarti umur jenengan pun 1400 tahun lebih. Nah, ini yang menjadi satu cara untuk kaula panjenengan. Riyen para hadirin, satu kali Nabi Muhammad niku ketemu sama bapak-bapak sampun sepuh. Niki akhlaknya Nabi. Ada bapak tua, para hadirin, ketemu sama Nabi, kemudian berjabat tangan, salaman sama Nabi Muhammad. Begitu salaman, Nabi tahan jabat tangannya niku, dan Nabi berkata, kenapa tanganmu niki Pak kok kasar temen? Tanganmu ini kenapa kok kasar sekali? Kemudian bapak sepuh tadi mengatakan, ya Rasulullah, tangan saya ini kasar karena pekerjaan saya tiap hari niku adalah tukang batu, tukang pecah batu. Sehingga gara-gara saya tiap hari mecah batu, ya Rasulullah, tangan untuk menafkahi anak istri saya, demi sesuap makanan untuk anak istri saya di rumah, akhirnya tangan saya kasar ini. Seperti ini wahai Rasul. Maka saat itu Nabi Muhammad cium. Nabi Muhammad cium tangannya si kakek tua yang menjadi pemukul batu tadi, tukang pecah batu, dicium sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ingin melihat kulit yang tidak akan tersentuh api neraka, maka lihatlah tukang batu ini. Coba lihat para hadirin akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya ini menjadi satu penyemangat panjenengan bapak-bapak yang mencari nafkah dengan susah payah, pekerjaannya berat, jangan ragu. Ada satu keistimewaan yang pernah Nabi lakukan kepada tukang batu yang begitu keras pekerjaannya, sebab dia mau menafkahi anak istrinya. Yang jadi pembahasan para hadirin, tukang batu itu tersentuh kulitnya oleh kulit Nabi Muhammad, sehingga Nabi
memberikan jaminan kalau tukang baju itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang jadi masalah nih kan kaula panjenengan boten saged kulitnya sentuhan sama Nabi. Seandainya toh kita ziarah ke makamnya Nabi, para hadirin, apa nggih saged kulit kita bersentuhan dengan kulitnya Nabi? Kita tetap boten saged. Napa malih sakniki para hadirin? Boten kados riyen dulu Mekah itu mayoritas ahlu sunnati wal jamaah. Nah sekarang para hadirin jenengan ziarah Nabi megang temboknya langsung diteriaki, you know, kan? Haram katanya gitu. Megang tembok niatnya tabarruk. Kita bertabarruk enggak boleh, apalagi mau menyentuh makomnya Nabi, apalagi berhayal kita bisa bersentuhan jasad dengan Nabi kita Muhammad, itu sangat jauh sekali. Maka walaupun jasad kaulo panjenengan Bapak Ibu tidak bisa bersentuhan dengan kulit Nabi kita Muhammad, yang itu menjadi sebab nantinya Allah akan jauhkan diri kita dari siksa neraka, tapi jangan pernah putus asa. Kita masih punya hati yang bisa kita isi dengan cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kita masih punya hati yang bisa kita isi dengan rindu kepada Sayyidina Muhammad. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba itu dari hatinya? Kalau Allah mendapati hati kaulo panjenengan sudah ada cinta di dalamnya kepada Nabi Muhammad, apakah Allah akan menyiksa hati seorang hamba yang tertulis di dalam hatinya, ya Allah saya cinta Nabi Muhammad? Maka itu tidak akan pernah terjadi, para hadirin. Maka inilah salah satu daripada al-matlab, tujuan kita menghadiri majelis maulid, untuk menumbuhkan cinta. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah fi Maulidi Khairil Bariyah, dijelaskan tujuan maulid itu untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kita pulang dari majelis ini, kita menumbuhkan cinta dan kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan kaulo panjenengan hadir majelis maulid niki Bapak Ibu adalah untuk mutaba'atur Rasul. Kita mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu diceritakan mayoritas di majelis-majelis maulid Nabi. Itu diceritakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz kita, sebagaimana tadi didauhkan oleh Ustadz Nur Khalis, diceritakan di majelis-majelis ilmu. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar kisah cerita, tapi setiap kisah yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita adalah untuk kita tiru, para hadirin. Maka bohong lek kaulo panjenengan kok ngaku cinta Nabi tapi nggak niru Nabi, bohong. Dawuh Imam Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang masyhur dengan sebutan Imam Ghazali, al-mahabbatu huwal ittiba. Cinta niku mengikuti, para hadirin. Cinta niku apa? Mengikuti, dan itu nyata. Itu nyata. Saya rasa semuanya pasti pernah terjadi, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan panjenengan. Sebagai contoh, ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya itu, Bapak Ibu, suka minum kopi, ya selayaknya para lelaki, gitu kan? Suka minum kopi. Saya punya istri, itu sukanya sebelum nikah minum teh. Setelah nikah, sekarang malah minum kopinya lebih banter daripada saya. Nah, kenapa itu terjadi, para hadirin? Karena cinta. Sebaliknya itu juga terjadi kepada saya. Saya itu mulai dari kecil sampai saya itu pernah tidak bangun di atas ranjang selama sebulan. Jadi waktu saya kecil, waktu masih di madrasah, pernah sebulan saya nggak bangun dari ranjang. Kenapa? Karena ada penyakit di lambung saya. Kemudian saya menikah dengan istri saya. Istri saya itu, para hadirin, kalau makan nggak bisa kalau nggak ada sambal. Suka pedesnya luar biasa. Satu kali saya pernah ngisi Jumatan napa teng Masjid Al Munawwar napa teng pundi ngoten. Saya pulang mau belikan makanan untuk istri di rumah. Waktu itu saya masih ingat ayam geprek. Semarang ayam geprek nggih. Ayam sing dideg-deg lho. Nah, ayam enak-enak ya. Wungkul gede diajur nggih. Lah itu kan biasanya pakai sambel nggih.
pakai sambal. Ngantri, saya sering ngantri di belakang. Begitu giliran saya ditanya, Pak, lomboknya berapa? 20. Kaget dipikir guyonan. Ini beneran Pak? Enggak beneran 20. Yang di belakang saya nyaut, ini kenapa nggak telas? Enggak, telas bersih. Nah, itu coba saking sukanya sama. Akhirnya setelah menikah, saya yang dulu kalau makan menghindari sambal, jadi suka sambal. Nah ini kenapa al-mahabbatu huwal ittiba. Cinta itu mengikuti. Maka bohong kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad tapi kita nggak ngikutin Nabi Muhammad, bohong. Dusta. Nah, bagaimana Nabi kita Muhammad berakhlak, itu yang harus kita tiru dalam kehidupan kita, para hadirin. Boleh kaulah panjenengan memperbanyak ibadah, boleh, silahkan. Panjenengan Al-Qur'annya tiap 3 hari sekali khatam, silahkan. Panjenengan sholawatnya ribuan kali, silahkan. Panjenengan sedekahnya miliaran, silahkan. Tapi ingat para hadirin, hidup kita di dunia tidak cukup kita menyambung hubungan dengan Allah saja, tapi kita juga butuh memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Sudah didawahkan Ustaz Nur Khalis. Mayoritas Nabi jelaskan itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia. Dan kata guru saya, para hadirin, ibadah yang paling berat itu adalah interaksi dengan manusia. Kenapa? Karena para hadirin, ketika kita dicaci, pripun carane kaula panjenengan kudu sabar. Malah lek niru akhlake Nabi ketika dicaci, para hadirin, Nabi malah mendoakan orang yang mencaci. Orang yang suka meludahi Nabi sakit, malah Nabi jenguk, para hadirin. Nah sekarang itu berat tidak? Berat. Cobi jenengan gadah tanggi senengane iri kali jenengan, mencaci maki jenengan, memfitnah panjenengan. Kemudian satu hari jenengan angsal kabar tetangga yang suka mencaci maki itu kok ternyata sakit. Kira-kira jenengan jenguk napa dan apa di kapok-kapok nih, kapok ndang tumpes nggih. Padahal bahasane kasar ngoten nggih. Kayak binatang nggih. Kalau Nabi enggak dijenguk sama Nabi Muhammad. Nah, makanya kata guru kita, para hadirin, interaksi dengan manusia itu ibadah yang paling terberat. Dan Allah tidak akan menerima setiap ibadah-ibadah kita dan bahkan tidak akan menghasilkan apapun jika hubungan kita dengan manusia ternyata tidak baik. Sehingga dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nih? Nabi tanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, qalu al-muflisu minna, orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasul adalah man la dirham lahu wala dinar, orang yang enggak punya duit sama sekali, pun telas kabeh. Rumahnya habis, kendaraannya habis, tabungannya habis, berarti dia bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah man jaa yaumal qiyamah, siapa orang yang datang nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat, bi salatin wa sadaqatin wa siyamin, dia datang bawa pahala salat wajib, salat sunnahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, para hadirin, tiap hari dia puasa. Tapi waqad syatama hadza, waktu hidup di dunia ternyata mulutnya suka mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, ternyata dia pernah menuduh zina orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan hartanya orang lain. Wa daraba hadza, dan bahkan dia pernah memukul orang lain. Maka fayu'ta min hasanatu ila man zulima, atau kama qala Nabi, maka akan diberikan pahala-pahala ibadahnya tadi kepada orang yang terzalimi. Jadi kita ibadah capek-capek Bapak Ibu, kalau kita punya lisan kok suka ngerasani orang gitu kan? Hati-hati ya. Rasan-rasan ini kadang karena saking terbiasanya akhirnya menjadi satu hal yang wajar.
Lek ditegur malih ngomongi kadang. Tapi niki nyata niki. Panjenengan ngerasani niki mboten niki nyata. Kata Nabi Muhammad, pernah itu ditanyakan sama sahabat. Ya Rasulullah, gimana kalau yang kami bicarakan itu nyata? Apa kata Nabi Muhammad? Loh, karena nyata itu disebut ngerasani. Kalau enggak kenyataan itu namanya fitnah. Justru rasa-rasane kok sing nyata. Lek mboten kenyataan berarti luwih nemen timbangan rasa-rasane. Karena apa? Derajatnya sudah fitnah. Nah, orang yang suka fitnah ini, para hadirin, orang yang suka ngerasani ini, walaupun dia ahli ibadah percuma. Ada seorang sahabat juga bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya tetangga perempuan, kalau siang puasa tiap hari, wahai Rasul. Kalau malam ahli tahajud, tapi hobi nih ngerasani tetangga. Kira-kira niki wahai Rasul, pendapatmu tentang orang ini seperti apa? Apa jawaban Nabi Muhammad? Innaha finnar, tempatnya di neraka. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu disebutkan Sayyidina Husain bertanya kepada ayahnya. Sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, sifli Rasulullah, coba jelaskan kepadaku akhlaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyral wajh. Nabi Muhammad itu murah senyum. Ya, Nabi Muhammad itu murah senyum. Sampai ada satu sahabat nih Bapak Ibu, saking semangatnya niru akhlaknya Nabi, niku lagi ngaji senyum, nanti kumpul sama orang senyum, sampai istrinya niku negur, Pak jenengan kok guyu wae to. Ditegur sama istrinya. Sampai ada orang itu ngerasani jenengan, Pak. Itu loh, suamimu itu kenapa sih kayak orang setengah? Kayak orang setengah kok mesem aja suami. Akhirnya apa dia jawab, para hadirin? Si suami itu menjawab, karena aku mencoba untuk mengikuti akhlaknya Nabi. Nabi ini murah senyum. Kemudian sahlal khuluq, akhlaknya baik. Para hadirin, laisa fahasan, Nabi Muhammad gak pernah caci maki. Nabi Muhammad gak pernah menebar fitnah. Nabi Muhammad tidak pernah meladeni orang-orang yang mencacinya. Nabi Muhammad tidak pernah mengadu domba. Bagaimana bisa kemudian kok kaulah panjenengan mengaku cinta Nabi, mengaku pengikut Nabi, bahkan berhayal ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, padahal sedikit pun akhlak kita tidak ada meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja kami sampaikan, mungkin yang mengikuti kami beberapa hari terakhir ini di bulan Maulid, baik di Tulungagung, di Blitar, di Nganjuk, kami selalu membahas ini karena saat ini para hadirin luar biasa, caci maki itu sudah menjadi hal yang wajar. Nanti ada ini sedikit caci maki semuanya, ada masalah ini caci maki semuanya, padahal Nabi Muhammad gak pernah ngajari caci maki itu. Nah, bagaimana kita bisa bertahan nanti di akhirat? Bagaimana kaulah panjenengan sakit selamat hidup kita ini dengan ibadah kita yang sedikit, para hadirin? Ternyata kita rusak dengan caci maki, kita nodai dengan caci maki. Itu tidak ada. Makanya sampai kalau sering matur, hati-hati. Sekarang zaman media sosial, para hadirin. Orang tidak hanya bisa menebar fitnah dengan lisannya saja, tapi orang juga bisa menebar fitnah dengan tangannya. Bukan hanya lisan yang bisa berbicara, tapi sekarang tangan pun juga bisa berbicara. Kadang orang itu nggak ada punya salah, perhatian. Beberapa waktu yang lalu saya ditunjukkan satu video, ada seorang bapak sepuh jualan pakaian di media, live gitu, bahasanya gitu, live gitu di media, jualan pakaian dia, dan barangnya tuh sedikit, karena apa ya, terbatas modalnya. Tapi si kakek itu dengan semangatnya dia berjualan pakaian, tujuannya untuk menafkahi keluarga. Muncul satu komenan, ini pasti pakaiannya ngambil dari sampah. Coba ya Allah,
Ini orang Nabi Muhammad melihat tukang batu, dicium tangannya sama Nabi. Kok sekarang umatnya ngaku cinta Nabi, mengaku umatnya Nabi, isinya caci maki? Umatnya siapa ini? Kalau umatnya Nabi nggak mungkin seperti itu, para hadirin. Maka siapapun yang lisannya, tangannya digunakan untuk menebarkan caci maki, para hadirin, walaupun dia orang yang berpakaian layaknya pakaiannya para nabi, maka tidak ada jaminan untuk dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki sing dawuh sanes kula. Engkang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam hadisnya, abghadul ibad illallah man kana thawbuhu khairan min amalih wa takunu siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Paling dibencinya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Pakaiannya kayak wong soleh, tapi lisannya caci maki. Bahkan Nabi katakan secara terang-terangan, takunu siyabuhu siyabal anbiya, pakaiannya seperti pakaiannya para nabi. Nabi niku para hadirin seperti yang dawuhaken Imam Malik, sampai ditiru oleh Imam Malik. Imam Malik niku lek wonten tamu atau santri mau belajar hadis, Imam Malik itu masuk ke dalam rumahnya, mandi dulu, mandi sunnah. Kemudian para hadirin setelah itu beliau pakai pakaian yang paling bagus. Setelah berpakaian yang paling bagus, beliau kasih minyak wangi pakaiannya, beliau pakai imamah, beliau pakai rida. Niki rida nih namanya. Lek basa tulung aku napa nih? Surban. Surban. Lek niki napa? Udang-udang. Sana sih. Apa nih? Imamah sing diputar-putar ning apa ndas nih lho. Imam Malik pakai imamah, pakai rida, pakai gamis, kemudian pakai minyak wangi. Para hadirin, siapkan tempat di atas kursi yang lebih tinggi, kemudian bakar bukhur, bukhur dupo. Itu sunnah para hadirin ya. Dupa itu sunnah. Jangan salah paham. Beberapa tahun yang lalu wonten undangan masuk ke Pak Haji Ahmad Mursodo. Panitia nyuwun bilang ke saya, Bib, ini panitia minta Bib nanti di acara jangan bakar dupa, takut mangke salah paham dikira dukun gitu. Saya bilang ke Pak Haji, benjing lek wayane teng mriko Pak Haji mboten sing ageng dukune. Kenapa? Itu sunnahnya Nabi. Karena umatnya banyak yang tidak pakai, akhirnya dipakai dukun. Akhirnya malah dikenal jadi sunnah dukun. Padahal itu sunnahnya Nabi. Bakar dupa itu sunnahnya Nabi. Riwayat Abdullah bin Umar, beliau bakar arang bara, para hadirin, kemudian beliau letakkan kayu gahru, kayu bagian yang hitam apa? Galih dari pohon cendana. Itu kalau dibakar kan harum. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar meletakkan galih pohon cendana itu di atas bara api, kemudian keluar aroma yang harum. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadza kana Rasulullah, membakar beginilah dulu Rasulullah membakar bukhur, yatabakhar. Beginilah kanan Nabi yatabakhar, beginilah dulu Nabi membakar bukhur. Nah, ini para hadirin, Imam Malik bakar bukhur. Kemudian ditanya, wahai Imam, kenapa engkau itu kalau mau ngajar hadis begitu sempurnanya keadaan? Apa kata beliau? Bagaimana tidak, yang aku baca ini adalah ucapannya Nabi Muhammad. Begitulah Nabi di saat beliau berdakwah menyampaikan daripada wahyu-wahyunya Allah, sehingga aku ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi Muhammad, takunu siyabuhu siyabal anbiya. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang pakaiannya seperti pakaiannya Nabi, tapi amaluhu amalal jabbarin, amal perbuatannya seperti amal perbuatannya orang-orang yang zalim. Nah, sehingga para hadirin, ini satu nasihat untuk kita semuanya. Ayo kita pulang dari tempat ini nanti, kita benahi hidup kita. Pun
boten usah para hadirin kita benci sama orang. Kalau tapi piyambake sing garai Ustaz. Loh, ini dunia ini. Coba kalau jenengan bilang para hadirin, oh saya hidup di Serut, punya tetangga yang caci maki, coba jenengan pindah. Jenengan pindah ke tempat lain, atau mungkin jenengan tanglet Pak Haji Joko nih, perumahannya katah nih, gitu. Pak Haji jenengan apa nggak ada perumahan sing warganya niku soleh-soleh kabeh. Mboten tahu sing enek ngrasani belas. Lek wonten Pak Haji kula tak booking tunggal. Nggak ada ini dunia. Jangankan kita, Nabi Muhammad sampai detik ini dicaci maki. Jangankan kita, Tuhan yang menciptakan kita sampai detik ini dicaci maki para hadirin. Lantas siapa kita nggak kepingin dicaci itu? Makanya ada satu, kalau tidak salah Imam Abu Yazid Al-Bustami atau sebagian para ulama lain itu ditanya sama muridnya, wahai guru, ada nggak tempat yang jika saya tinggal di sana, saya itu nggak akan dirasani, nggak akan dicaci, nggak akan dihina. Saya sudah sumpah tinggal di daerah saya ini, masyarakatnya nggak bener, sedang ngerasani, sedang caci maki. Kata gurunya, apa ada? Ayo ikut, dibawa kemana? Kuburan. Nah, kamu tinggal di sini, nggak akan ada yang nyaci maki, tetanggamu nggak akan ada yang caci maki. Kenapa? Tonggone mayit kabeh. Ini kan? Jenengan lek purun ngoten nggih berarti jenengan gadah-gadah kiri atau tengah-tengah kuburan Cina mungkin. Pun aman lho, boten caci maki. Nah ini dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian. Sehingga kalau kita katakan, oh dia mulai dulu, ya ini dunia. Tugas kita adalah itu tadi, belajar untuk menata hati. Apalagi jangan sampai kok kemudian kalau panjenengan awas ya mangke teng akhirat kalau tuntut. Nanti jenengan bayang nih Bapak Ibu. Surga itu bukan hanya diciptakan untuk orang-orang yang hidup di tahun-tahun terakhir ini. Surga itu diciptakan sama Allah lil muttaqin wa uzrifatil jannatul muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dari zaman kapan? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti orangnya itu banyak. Bisa masuk niku pun alhamdulillah para hadirin. Bisa masuk itu sudah alhamdulillah. Lo kok jenengan dadak ngenteni nuntut tiang lintu. Gitu kan? Sing lain sudah pada nopo lari kepingin dan cepat masuk swarga, kok kawula panjenengan sibuk mau nuntut orang. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hadis syafaat, hadis tentang syafaat Nabi kita Muhammad, Nabi niku nanti cerita para hadirin, nanti Nabi itu akan berdiri di depan Sirat. Setiap ada umatnya yang lewat, Nabi akan mohon kepada Allah, Allahumma sallimhu, ya Allah selamatkan umatku ini. Lewat malih, selamatkan umatku ini. Semoga kita termasuk yang mendapatkan doa Nabi itu. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, wallahi inni la arda wahidan minkum finnar. Demi Allah aku enggak ridha satu pun dari kalian masuk neraka. Kalau kita berbahasa saya akan tuntut dia nanti di akhirat, berarti kita akan menuntut umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Berarti nanti di akhirat kita akan berkata, ya Allah niku tanggi niki ya Allah, tanggi kula niku. Wah, lek ngomong ya Allah pedese ora umum. Ya. Nyelekit hati ya Allah. Sering kali fitnah saya ya Allah. Lebetakan piyambake datang neraka. Di sisi lain ada Nabi Muhammad sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah masukkan umatku semuanya ke surga. Yang jadi pertanyaan para hadirin, kita minta salah satu dari umatnya Nabi masuk ke neraka, Nabi Muhammad minta seluruh umatnya masuk ke surga. Kira-kira nih sing diijabahi Gusti Allah dungane awake dhewe napa dungane Nabi Muhammad? Pasti Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kemudian kita itu kok justru malah membebani diri kita sendiri pun. Allah itu maha melihat para hadirin. Allah itu ora tau ngantuk. Ini awake dhewe ngantukan, gitu kan? Begitu masuk majelis langsung ngopi ping 10, gitu kan? Tenggiri susah dilem, tapi buat apa-apa nih. Ini kita termasuk salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rahmatnya Allah niku di antara nikmat ketenangan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an niku, Allah jadikan bagi mereka setelah mereka susah payah, para hadirin capek, Allah jadikan apa?
rasa aman dengan datangnya rasa ngantuk. Berarti lek jenengan ngantuk teng majelis, jenengan sedang dapat rahmat dari Allah. Makanya alhamdulillah nggih kula seumur-umur majlisan saya nggak pernah banguni orang yang tidur di majelis. Pun jenengan aman lek majlisan kali kula nggih. Mboten bakal digugah nggih. Kenapa? Kecuali lek teng pondok. Nah, lek pondok santri tidur saya suruh wudu. Kenapa? Ini orang tuanya nitipkan kepada kita untuk ngajari mereka agar pulang hafal hadis, hafal ilmu, kok ternyata di kelas tidur. Berarti saya tidak amanat itu. Nah, tapi kalau di luar para hadirin, ya mungkin dia mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tertidur di majelis. Niku enggak apa-apa, malah saya husnudzon mugi-mugi sing tilem teng majelis kula mimpi Rasulullah. Maka tilem kabeh. Nah kan enak ya, mimpi di majelis ya mimpi Rasulullah. Para hadirin untung-untung dia menyampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, Nabi kita Muhammad itu nggak pernah ngajari caci maki, nggak pernah ngajari benci. Ayo kita pulang dari sini, kita pangkas kebencian dari hati para hadirin. Kita pangkas kedengkian dari hati. Pun hidup tanpa adanya kebencian itu enak Bapak Ibu. Tenang, enak. Kita ketemu siapa aja santai, kita tenang. Tapi kalau kita benci para hadirin, dimanapun kita nggak tenang. Coba Bapak Ibu lagi benci sama tetangga. Ya, lagi kan maulid umum untuk tetangga. Tetangga yang jenengan benci ikut hadir di sini. Lah kok pas jejer lunggae. Khusuk nopo to karo ngaji nih. Sing enek lirik-lirikan. Kudunge jus tabiluk. Oh enek ae sing dibahas karo otaknya itu ada. Kenapa benci? Para hadirin. Nah, coba kalau kita nggak ada benci, tenang kita. Bahkan kumpul sama orang yang membenci kita, tenang hati kita. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad ini. Kalau dia nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Ini dunia ini nggak bisa kita jadikan orang semuanya itu harus cinta kita, nggak bisa para hadirin. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya semua manusia itu nggak akan bisa pernah tercapai. Jenengan dados tiyang ingkang paling soleh sak serut, orang paling solehah setapan, tetap akan ada yang mencaci. Jadi kita nggak usah sibuk ngurusi omongan orang. Lu nanti saya difitnah gitu, nanti nama saya jelek. Semuanya itu nggak akan pernah terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan merusak kebahagiaan kaula panjenengan. Sebagai penutup para hadirin, niki kunci bahagia ngadepi tiang-tiang sing boten demen, boten remen kali kaula panjenengan. Kata sebagian ulama apa? Ahadu asbabi adami sa'adatika fid dunya. Salah satu sebab yang menjadikan kamu itu hidup di dunia enggak bahagia adalah karena kamu terlalu menganggap omongan orang sebagai beban. Salah satu sebab yang menjadikan kaulah panjenengan tidak bisa hidup di dunia dengan bahagia karena kita terlalu menganggap omongan orang sebagai beban. Jadi kalau dicaci orang, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah. Dirasani alhamdulillah. Kenapa? Itu satu nikmat para hadirin. Coba bayangkan. Napa malih lek sing ngrasani kalau panjenengan kok Pak Haji Bu Hajah. Wah, enak niku. Gimana? Sing haji piyambake sing angsal pahala kaulah panjenengan. Yang ibadah mereka yang dapat pahalanya kita. Kok ternyata di mata Allah belum adil, dosa kita Allah ambil, Allah berikan kepada mereka orang-orang yang mencaci maki kita. Kan enak, nikmat gitu. Nah, sehingga ayo kita hidup saling mencintai satu dengan yang lain. Tidak ada caci maki di antara kita. Tidak ada hinaan di antara kita. Enggak cocok cari yang lain tanpa harus mencaci maki. Gak cocok kumpul berteman dengan yang lain tanpa harus mencaci maki yang jenengan gak cocok. Indah, sudah selesai. Gak perlu caci maki. Nah, sehingga semoga di perkumpulan kita kali ini kita pulang menjadi hamba-hamba Allah, umatnya Nabi yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa bersama-sama para hadirin. Tapi sebelumnya kami ingin mengundang panjenengan sedaya. Yang pertama kami ingin mengundang panjenengan semuanya, insyaallah hari Kamis malam Jumat yang akan datang kita akan mengadakan acara Maulid Agung sekaligus haul daripada guru mulia kami Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok tempat kami belajar,
dan juga tasyakuran milad Majelis Asy-Syifa yang insya Allah akan bertempat di markas besar Majelis Asy-Syifa Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Para hadirin, malam Jumat ba'dal Isya untuk umum muslimin dan muslimat. Dan kami berharap kepada Allah, semoga Allah paring sehat datang panjenengan sedaya, Allah paring rezeki lancar, saged sareng-sareng membaca maulid bersama. Yang insya Allah tausiah akan disampaikan oleh guru kita Buya Yahya dan juga akan dihadiri oleh para ulama, para kiai, para habaib insyaallah. Semoga bisa hadir semuanya. Kemudian yang kedua, kita bacakan Fatihah. Insyaallah ini hajat beliau dan hajat umat. Beliau Pak Haji Joko Santoso akan membangun masjid, para hadirin, masjid untuk para musafir di Kepuh Rejo, Kepuh Rejo Ngantru, yang insyaallah besok pagi adalah peletakan batu pertamanya. Kita bacakan Fatihah, semoga dalam pembangunan masjid tersebut diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang membantu di dalamnya, berjuang di dalamnya, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ide fikirannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajatnya ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah bisirril Fatihah. Monggo sareng-sareng kita tutup majelis di malam hari dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, santri-santri kami, istri dan anak-anak kami ya Allah, dan siapapun yang hadir di majlis ini ya Rabb, dan siapapun yang membenci kami ya Rabb, ampuni semua dosanya ya Rabb, dan berikan kepada kami di malam hari ini hidayah ya Allah, di malam yang indah, malam 12 Rabiul Awal, malam yang 1400 tahun lalu ya Allah, Engkau telah melahirkan seorang kekasih Nabi Agung Muhammad, dan Kau sinari dunia ini ya Rabb dengan sinar keagungan Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, ampuni kami dan terimalah taubat kami ya Allah, dan jadikan taubat kami di malam hari ini taubatan nasuha. Jadikan taubat kami ya Allah taubatan nasuha, taubat yang kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa kami ya Rabb. Sungguh kami sadar ya Allah, dan kami malu kepadamu ya Allah, betapa seringnya kami melakukan hal-hal yang haram, betapa seringnya kami melanggar aturan-aturanmu ya Allah. Kemudian kami bertobat dan ternyata esok hari kami mengulanginya lagi ya Rabb. Maka di majlis ini kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah taubat kami ya Tawwab, tub alaina wa samihna fima janaina ya Tawwab. Ya Allah, Zat yang maha memberikan taubat kepada hamba-hambanya, terima taubat kami di malam hari ini ya Allah, dan maafkan segala kesalahan kami ya Rabb. Dan untuk orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb, ampuni semua dosanya ya Allah, dan jadikan berkahnya maulid yang kami hadiri dan diadakan di malam hari ini. Kau jadikan kubur orang tua kami, Kau isi dengan sinar-sinar cahaya kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon ya Allah, bangkitkan mereka kelak bersama rombongan Sayyidina Muhammad. Dan orang tua kami ya Allah, jika memang di masa hidupnya dahulu pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat, pernah melanggar perintahmu ya Allah, pernah melakukan larangan-laranganmu ya Allah, maka jadikan majlis ini ya Rabb sebagai sarana daripada ampunan-ampunan yang Kau berikan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka tidak Kau siksa di alam barzakhnya, dan mereka Kau jauhkan dari siksa neraka-Mu ya Rabb. Dan ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Mereka yang saat ini semakin hari semakin lemah ya Allah, pandangan matanya semakin hari semakin sirna ya Allah. Kami mohon di majlis yang mulia ini, orang tua kami ya Rabb, berikan kesehatan kepada mereka ya Rabb, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah, cukupi semua kebutuhan mereka ya Allah. Sungguh sudah cukup mereka lelah dahulu ya Allah merawat kami. Di saat kami
tidak bisa berjalan dengan kaki kami sendiri di waktu kecil. Mereka orang tua kami yang menggendong kami ya Rabb. Karena di saat itu mereka yang kuat, kami yang lemah. Di saat kami di waktu kecil tidak bisa mencari makan dengan tangan dan kaki kami sendiri ya Allah, mereka yang mencari makan dan nafkah untuk kami ya Rabb. Di saat kami tidak bisa menyuapkan makanan ke mulut kami sendiri ya Rabb, mereka yang menyuapi kami ya Allah. Mereka yang kuat di saat itu, kami yang lemah. Dan saat ini ya Rabb, keadaannya terbalik. Engkau berikan kekuatan kepada kami, dan orang tua kami yang mulai melemah ya Rabb. Orang tua kami yang mulai sakit ya Rabb. Orang tua kami yang mulai mengeluh dengan apa yang terjadi dalam tubuhnya ya Rabb. Maka ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad, sehatkan kedua orang tua kami ya Rabb. Panjangkan umur mereka ya Rabb, dan jadikan kami wasilah perantara daripada kebahagiaan mereka ya Allah. Jadikan kami wasilah rezeki-rezeki mereka ya Allah. Jadikan kami wasilah pengantar orang tua kami untuk ziarah Mekah dan Madinah ya Allah. Dan ya Allah, jika kau dapati dalam kehidupan kami di masa lalu, ternyata kami menjadi hamba yang kurang bersyukur, kami menjadi hamba yang selalu durhaka kepada orang tua kami. Ada di antara kami yang mungkin pernah membentak kedua orang tua kami ya Allah, berkata kasar kepada mereka ya Allah, menyakiti hati mereka ya Allah, bahkan menjadikan mereka meneteskan air mata karena tingkah laku kami ya Allah. Maka di majlis yang mulia ini dengan berkahnya Sayyidina Muhammad, ampuni kami ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami tahu itu dosa besar ya Rabb. Maka ya Rabb, berkahnya Nabi Muhammad, berikan hidayah kepada kami. Dan ya Allah, ada di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini, para suami-suami ya Allah, yang mungkin di masa lalu kami pernah menzalimi istri kami ya Rabb, berkata kasar kepada mereka ya Allah, membentak mereka ya Allah, dan jauh dari akhlak yang mulia ya Allah, yang itu menjadikan sebab Engkau tidak ridha kepada kami ketika kami menjadi pemimpin yang zalim untuk istri kami. Maka ya Allah, maafkan kami ya Rabb atas kezaliman kami kepada pasangan kami. Maafkan kami ya Allah jika di masa lalu kami pernah menyakiti hati pasangan kami, dan jadikan kami ya Allah di masa yang akan datang suami-suami yang baik sebagaimana Engkau jadikan ya Allah Nabi Muhammad menjadi suami yang baik untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, menjadi suami yang baik untuk istri-istrinya ya Allah. Dan ya Allah, ada di antara kami yang hadir para istri yang mungkin di masa lalu mereka pernah membantah daripada perintah suaminya, tidak taat dengan suaminya. Maka ya Allah, berikan kepada mereka semuanya hidayah, sehingga kau jadikan nantinya ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Engkau ridha kepada kami dan rumah tangga kami ya Rabb. Dan ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir yang sudah kau titipkan kepada kami ya Allah anak-anak sebagai amanat untuk kami, dan ternyata kami teledor dalam mendidik mereka ya Allah, ternyata sebab kami tidak pernah membimbing mereka ke jalan yang benar, mereka tersesat jauh dari jalan-Mu ya Allah, maka kami mohon di majelis yang mulia ini ya Rabb, berikan hidayah untuk mereka semua ya Rabb. Berikan hidayah untuk kami dan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami semuanya saleh salehah, ahli salat, ahli ibadah, ahli Quran, ahli mahabbah bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ya Rabb, saksikan di malam 12 Rabiul Awal kami berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini ya Rabb, berkumpul di rumah-Mu ya Allah, tidak ada niatan lain kecuali karena kami semuanya rindu Sayyidina Muhammad. Kami ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Begitu indahnya mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad ya Allah, yang mereka hidup berdampingan dengan Sayyidina Muhammad. Tiap saat mereka bisa memandang wajah indah Sayyidina Muhammad, mereka bisa mencium tangan Sayyidina Muhammad, mereka bisa memeluk tubuh Sayyidina Muhammad, mereka bisa belajar langsung dengan Sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana dengan kami ya Allah? Kami jauh dari masa kehidupan Sayyidina Muhammad. Kami tidak pernah melihat Sayyidina Muhammad. Kami belum pernah mencium tangan Sayyidina Muhammad, belum pernah mendengarkan hadis langsung dari Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, sebagaimana Kau jadikan kami di dunia ini ya Rabb tidak bisa melihat Nabi, jangan sampai kami tidak melihatnya nanti di akhirat ya Allah. Jangan sampai kami tidak Kau kumpulkan nanti di akhirat bersama Sayyidina Muhammad ya Allah.
jika ada hijab di antara kami dengan Nabi Muhammad, sehingga kau tidak memberikan anugerah untuk kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, maka hijab itu ya Allah angkat dari kehidupan kami ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari kebencian, dari kedengkian dan dari segala penyakit hati ya Rabb, sehingga kami mohon kepadamu ya Rabb, di malam yang terindah yang pernah terjadi 1400 tahun lebih yang lalu ya Allah, kau lahirkan kekasihmu Nabi Muhammad ini. Maka dengan kemuliaan malam 12 Rabiul Awal ini kami mohon kepadamu ya Allah, sepulang dari majlis ini ya Rabb, takdirkan kami semuanya bisa bermimpi berjumpa Sayyiduna Muhammad. Kami rindu Sayyiduna Muhammad ya Allah, keluarga kami rindu Sayyiduna Muhammad ya Allah, pejuang-pejuang kami rindu Sayyiduna Muhammad ya Allah. Mereka mati-matian untuk mengadakan acara Maulid Nabi dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun yang mereka mampu. Tiada lain ya Allah kecuali karena mereka cinta dan rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, pertemukan kami dengan Sayyiduna Muhammad, pertemukan kami dengan Sayyiduna Muhammad ya Allah. Rindu yang besar dalam hati kami kepada Sayyidina Muhammad ya Rabb. Jangan haramkan kami untuk memandang wajah indah Sayyidina Muhammad ya Rabb. Dan ya Rabb, kami mohon di majlis yang mulia ini, kekasihmu Nabi Muhammad pernah berdoa di dalam salah satu doanya, ya Allah, agar engkau menjadikan kami semuanya umat yang masuk ke dalam surga. Dan nanti di padang mahsyar ya Allah, umat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat dari kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, dengan berkahnya majlis di malam hari ini, pilih kami ya Allah, termasuk yang menjadi salah satu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Pilih kami ya Allah untuk mendapatkan doa dari Nabi Muhammad. Dan ya Allah, jadikan kami kelak umat Nabi Muhammad yang pantas untuk dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Karena kasihmu Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadisnya, ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku akan banggakan kalian nanti di hari kiamat. Maka ya Allah, jadikan kami umat yang layak untuk dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Jadikan kami ya Allah pejuang-pejuang tangguh Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah umat yang membantu dakwah Nabi Muhammad. Dan jika ada di antara kami ya Allah yang hingga detik ini ternyata tidak pernah melakukan segala hal yang menjadikan bangga Nabi Muhammad, maka ya Rabb, berikan hidayah kepada kami agar kami bisa menjadi pejuang-pejuang tangguh Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, yang sakit di antara kami dengan berkahnya Nabi Muhammad ya Rabb, sembuhkan segala penyakit kami ya Allah, penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, santri kami, dan siapapun ya Allah yang pernah berbuat baik kepada kami, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, mereka yang sedang sakit saat ini ya Allah, sembuhkan penyakit mereka semuanya. Kabulkan hajat kami dan mereka semua ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua ya Allah dalam ketaatan serta sihat wal afiah. Jika di antara mereka ada yang bersedih di malam hari ini ya Allah dengan keadaan-keadaan yang ada, maka ya Rabb, berikan solusi kepada kami dan mereka semua ya Rabb. Dan jika ada di antara mereka ya Allah orang-orang yang pernah berjuang bersama kami, membantu kami, berbuat baik kepada kami, di malam hari ini tertimpa musibah, angkat musibahnya ya Allah. Dan ya Allah, orang-orang yang dengki kepada kami di luar sana ya Rabb, orang-orang yang pernah mencaci maki kami ya Allah, yang pernah memfitnah kami ya Allah, yang pernah mengadu domba kami ya Allah, yang pernah mencaci maki kami ya Allah, maka saksikan ya Rabb, kami ridha kepada mereka semua ya Allah. Kami maafkan mereka semua ya Allah. Dan ya Allah, jadikan mereka termasuk orang-orang yang kau berikan hidayah ya Allah sebelum wafatnya. Dan ya Rabb, kami mohon, jika ada orang yang iri kepada kami, berikan kepada mereka nikmat yang lebih besar dari yang kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga mereka lupa untuk iri dan dengki lagi kepada kami. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, di akhir hayat kami ingin wafat sebagaimana kau wafatkan Sayyiduna Bilal ibn Rabah ya Allah. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, muadzin Nabi Muhammad, yang ketika wafatnya ada seorang sahabat yang bermimpi dan bertanya, wahai Bilal,
bagaimana rasanya sakaratul maut. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, aku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana bisa itu terjadi wahai Bilal? Karena di saat malaikat Israel mencabut nyawaku, di saat itu datang Nabi Muhammad untuk menjemput rohku, dan dengan aku melihat wajah indah Nabi Muhammad, maka aku tidak merasakan lagi sakitnya sakaratul maut. Maka jadikan wafat kami seperti Bilal bin Rabah ya Allah. Di saat kau hendak cabut nyawa kami ya Allah, hadirkan roh Nabi Muhammad untuk menjemput kami ya Allah, sehingga kami tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang Nabi Muhammad pernah berkata, ya Allah, inna fil mauti la sakarat, sungguh dalam kematian ada rasa sakit yang begitu pedih. Bagaimana dengan kami ya Allah? Jika orang-orang yang baik, jika orang-orang yang soleh dari kasih-kasih-Mu mereka mengatakan sakaratul maut itu sakit, bagaimana dengan kami yang ahli maksiat ini ya Allah? Maka takdirkan kami semuanya ketika Kau wafatkan kami untuk dijemput oleh Sayyidina Muhammad, sehingga dengan mandang wajah indah Sayyidina Muhammad kami tidak merasakan sakit sakaratul maut ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami setelah panjang umur, dan orang-orang yang kami cintai dan yang hadir semua di malam hari ini nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrijal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Khudh bi yadi kallat hilati adrikna ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.